tahun 2018 terjadi gempa dengan kekuatan 7 skala Richter di Lombok. Bencana ini menjadi perhatian nasional, padahal sebenarnya ada bencana yang jauh lebih dahsyat lagi di Lombok. Dan itu terjadi ratusan tahun yang lalu dan tidak banyak orang yang tahu. Bencana tersebut tertulis dalam Daun Lontar Babat Lombok. Kejadian tersebut menjadi cerita turun-temurun dan sebagian masih menjadi misteri. Sampai akhirnya tahun 2013 misteri tersebut mulai terkuak. Adalah para ahli gunung api yang diketuai oleh Frank Levin melakukan penelitian di Greenland Kutub Utara dan juga Antartika Kutub Selatan. Faktanya adalah di dua kutub tersebut ditemukan debu sisa-sisa letusan gunung berapi. Padahal tidak ada gunung berapi satupun di daerah kutub. Hal ini mengindikasikan bahwa sisa letusan itu berasal dari letusan gunung berapi yang super dahsyat. Pada mulanya ada 3 gunung yang menjadi tersangka dari letusan dahsyat tersebut, yaitu Okataina di Selandia Baru, El Chichon, Meksiko, dan Quilotoa, Ekuador. Namun setelah dilakukan uji penanggalan radiokarbon, letusan itu diperkirakan terjadi di tahun 1257 sampai 1258. Dan hasilnya, ketiga gunung tersebut bukanlah gunung yang memuntahkan debu vulkanik sejauh itu. Baru kemudian ketika para ahli tersebut meneliti tulisan pada Babat Lombok, terkuaklah fakta bahwa dulu ada sebuah gunung api besar bernama Samalas. Gunung tersebut ternyata bersebelahan dengan Rinjani dan meletus hebat. Dan sekarang hanya menyisakan sebuah kaldera besar selebar 6-7 km dengan nama Segara Anak. Dalam Babat Lombok disebutkan Samalas hancur dan Rinjani longsor. Oleh karenanya, orang sekarang hanya mengenal Rinjani tanpa tahu keberadaan Samalas. Apalagi peradaban Lombok waktu itu hampir musnah seluruhnya. Pamatan. Ini berarti dulunya perkampungan. Perkampungan yang ada di Daun Lontar disebutkan sebagai kampung Pamatan. Nah, ini tertutup oleh letusan setinggi ini. Sehingga hampir tidak ada saksi mata yang hidup untuk mengisahkan kejadian tersebut. Kini hanya jejak-jejak letusan yang menjadi bukti kedahsyatan letusan Samalas. Debu vulkanik yang terhambur bersama aliran piroklastik atau orang kita menyebutnya awan panas pedus gembel mengubur peradaban Lombok, yaitu Kerajaan Pamatan. Pada intinya, kedua babat tersebut menjelaskan terkait dengan Kerajaan Pamatan yang hancur setelah letusan Gunung Api Samalas tahun 1257. Tebing pantai ini adalah tumpukan debu vulkanik yang kini mulai membatu. Usia batuannya masih sangat muda. Kalau diperkirakan berapa umurnya? Kalau Rinjani kan abad 13, jadi ya kira-kira 700 tahun. Letusan Samalas berlangsung dalam beberapa hari dan abu vulkaniknya terus menumpuk hingga ketinggian puluhan meter. Menurut para ahli, letusan Samalas masuk skala 7V atau Volcanic Explosivity Index. Dahsyatnya letusan Samalas atau Rinjani terekam jelas dengan batuan-batuan yang ada di sekitar Pulau Lombok. Walau sama-sama di skala 7, namun para ahli menyimpulkan letusan ini lebih besar dari letusan Gunung Tambora yang lokasinya tidak jauh dari Gunung Samalas. Gunung api purba Rinjani atau Samalas meletus pada abad ke-13. Diperkirakan letusan Rinjani purba mengalahkan Tambora dan Krakatau. Abu vulkanik dari letusan Samalas diperkirakan menjulang tinggi ke angkasa sejauh 43 km. Letusan Gunung Sinabung dan Merapi saja yang tercatat hanya setinggi 3-5 km. Sama seperti Tambora, letusan Gunung Samalas mengakibatkan kerusakan iklim.
vulkanik ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Eropa, abu vulkanik ini menutup sinar matahari yang mengakibatkan suhu turun drastis. Tahun-tahun berikutnya dari kejadian ini, Eropa dilanda wabah kelaparan diakibatkan gagal panen di mana-mana. Bahkan tahun tersebut dikenal dengan zaman es kecil. Kejadian ini diperkuat dari para arkeolog Inggris dengan penemuannya berupa ribuan kerangka manusia dalam kuburan massal di London. Kini, Samalas mulai bangkit kembali. Ialah Gunung Barujari yang tumbuh di tengah-tengah jejak kaldera Samalas. Gunung ini sudah terlihat lebih aktif ketimbang saudara tuanya yaitu Rinjani. Oleh karenanya, ada yang menyebut Gunung Samalas sebagai Gunung Rinjani Tua.